Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hazi faidatun. Utawi iki ana faedah. Wa tariqul khalasi utawi dalani utawi solusine carane nyelapetaken min akad riba saking akad riba. Liman kedue wong yabiu kang adol sapa mazhaban ing mas bidapin kelan mas au fiddatan utawa slaka bifiddatin kelawan slaka au buron to gandum biburin kelawan gandum au arusan to beras putih bi arusin kelan beras putih mutafadilan khalikang leluwian iku bi ayyahaba kelan gambento bi ayyahaba kena sangko haba yahubu bi ayyahiba wa haba yahibu kelan gambarento awe sapa kulun saben-saben siji minal bai'aini kang tetep saking wong loro kang adol dinuku hakau ing hake kulun lil akhari maring kang meneh au yukrido utawa yen to ngutangi sapa kulun saben-saben siji sahibahu ing kancane kulun sumayu prihu mongko nuli bebasaken sapa si kulun ing sahib wayata khallasu lan dadi awayata khallasu lan dadi metu to dadi slamet sapa wong minhu saking sapa kulun minhu saking riba bil qardi kelawan mutangi fi bai'il fiddati ing dalam adol emas bi zahabi kelawan emas awil aruzi utawa beras bil buri kelan gandum bila qabdin kelan tanpa nampani qabla tafarukin ing dalem sadurunge pisah. Perlu kita ketahui bahwa dasar Al-Quran jelas mengharamkan riba. Dinten Quran banyak beberapa ayat-ayat yang menjelaskan masalah riba, termasuk dawuh Allah alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan barang riba tidak bisa jejak, tidak bisa istiqomah, tidak bisa berdiri seperti halnya kecuali hanya seperti halnya berdirinya orang yang kesetanan. Makna daripada la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas ini beragam, bisa dimaknani dengan makna hakiki yaitu besok di akhirat, bisa dimaknani di dunia, diwujudkan di dunia bahwa dia tidak bisa melakukan ibadah dengan istiqomah, dengan jejak, kecuali seperti ibadahnya orang-orang yang digoda oleh setan. Dan sebagian ulama mengatakan dalam tafsiran ayat ini bahwa pemakan barang riba lebih jelek, akilu riba aswa'u halan, lebih jelek dalam tingkahnya, dalam sikapnya dan perilakunya min jami'i murtakibil fawahis, dibandingkan dari semua orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Karena
orang yang bekerja selalu tawakal, pasrah dengan hasil kerjanya sedikit demi sedikit. Seperti pedagang, petani. Mereka-mereka itu tidak mengharapkan rezekinya dengan akalnya dan tidak akan pernah mengharapkan rezeki tersebut kecuali dengan kerjanya. Tapi bagi orang yang melakukan riba ini enggak kerjanya tapi mengharapkan hasil dari perkara lain, dari orang lain. Inilah yang kemudian dikatakan riba itu dosa besar. Akan tetapi yang perlu kita kaji di dalam fikih riba bahwa riba ini haramnya karena ta'abudi, yaitu menjalankan akadnya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam syariat. Apakah karena makan hartanya orang lain tanpa dihalalkan, tanpa diridhoi? Ini masih terjadi perbedaan para ulama di dalam memandangnya. Pertama, dari pendapat Imam Syafi'i, tafsiri ayat, aku memaknai ayat ahallallahul bai'a wa harrama riba, bahwa ayat harrama riba itu tidak bisa diartikan dengan letterlet, sebab riba itu secara lughatan maknanya adalah tambah. Maka tidak bisa ayat ini dimaknani harrama riba, Allah mengharamkan tambahan. Maksud tambah diharamkan. Maka perlu ada takdir, perlu ada lafaz yang dikira-kirakan. Di dalam cara mengira-ngirakan ayat ini, para ulama telah berbeda. Dari ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengartikan ayat ini dengan harrama riba, ay harrama aqdar riba. Yang diharamkan itu akad riba. Berarti walaupun ada ziyadah, walaupun ada praktek menukarkan emas dengan emas tidak kontan, tidak cash, menukarkan emas yang jumlahnya tidak sama, ini riba ziyadah, atau tidak diserahkan dengan di dalam majelis. Ini kalau tidak diakati dengan jual beli, tidak diakati dengan penukaran, tidak masalah. Berarti haramnya itu hanya karena transaksinya, yang berarti hartanya itu tetap halal. Terbukti dari sini, dari fikihnya ulama Syafi'iyah ada tariqul khalas. Tariqul khalas itu jalan keluar dari menyelamatkan akad riba, tapi prakteknya tetap sama. Nah, bagaimana? Ini di antaranya yang ditawarkan di dalam Fathul Mu'in, agar kita terselamatkan dari akad riba, tapi esensinya, isinya sama dengan yang diakadi dalam riba tapi halal, yaitu
Satu dengan ayah hiba kulun minal bayi ini hak qaulil akhar. Saling memberikan. Emas ini saya berikan kepada kamu. Oh ya wis, emas saya juga saya berikan kepada kamu. Prakteknya sama, tapi tidak diakati dengan penukaran hukum menjual-jual beli emas. Selamat. Berarti pada prakteknya sama. Walaupun itu juga perjanjian terlebih dahulu, no problem. Berarti di sini haramnya itu bukan masalah hakul adami, bukan masalah makan hartanya orang lain, tapi haramnya niku namung perlakuan akad saja. Karena menafsiri ayat dar riba. Ada bukti lagi bahwa di dalam akad riba Kanjeng Nabi telah memberi solusi ketika Kanjeng Nabi mendapatkan kiriman kurma dari negara Sam, dan kurma yang dikirimkan oleh sahabat kepada Kanjeng Nabi itu kurma yang sangat bagus, yang berkelas. Lalu Rasulullah bertanya, apa di negara Sam kurma seperti ini? Semuanya seperti ini. Tidak ya Rasul, kurma ini yang dua taker saya tukarkan satu taker. Kurma saya yang jelek, yang tidak begitu bagus, saya tukarkan dengan kurma yang bagus, dua taker dengan melawan satu taker. Lalu Rasulullah mengatakan itu riba, jangan dilakukan. Tapi caranya, kurma dua taker itu kamu jual kepada penjual dengan uang pinjaman. Misalnya kurma dua taker saya jual dengan harga 500.000, itu saja. Ini berarti tanggungan 500.000, tidak langsung ditampani uangnya. Lalu dia minta, sudahlah uang 500.000 itu kamu kasih kurma yang bagus satu taker, itu boleh. Nah, dari sini berarti riba itu tidak ada urusan hakul adami, yang ada hakullah. Karena sama-sama penting saling sama ridho. Dan di situ ternyata oleh Rasulullah tidak diperintahkan sahabat tadi mengembalikan kurma kepada penjual, dan tidak diperintahkan untuk minta halal kepada penjual. Ya sudah, itu saja. Hanya itu riba, haram, tidak boleh dilaksanakan. Hanya itu saja. Berarti ini hanya masalah akad. Demikian pula di dalam masalah hutang. Menghutangkan 1.000 dibayar 1.200. Ini kalau kita akati dengan transaksi, saya mau menghutangi kamu 1.000, tapi dengan catatan kamu membayar 1.200, gak sah, riba. Nah, ribanya ini karena diakati dengan semacam itu riba. Nah, nyawat riba ziyadah, riba nasi'ah. Tapi kalau memang di situ tidak diakati, ya hutang 1.000, kemudian dibayar 1.200, no problem, malah itu baik. Malah justru baik. Karena berdoman dengan firman Allah, fa idza hayyitum bi dahiyatin fa hayyu bi aksana minha au rudduha. Kalau kamu dikasih penghormatan, maka balaslah penghormatan dengan penghormatan yang lebih atau setidaknya sama. Maka dihutangi 1.000 membayar 1.200 itu adalah perbuatan yang baik. Juga di dalam
hadis dikatakan inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik engkau, sepilihan-pilihan engkau adalah ketika membayar hutang dengan dilebihi. Berarti uang riba itu haramnya bukan karena makan hartanya orang lain, tapi itu transaksinya. Tapi kenapa kondisi itu dalam ayat alladzina ya'kuluna riba, bukan ya'iduna riba, kok makan barang riba? Nah ini loh. Tidak mengakati dengan riba. Ya dimaksudkan adalah makan harta yang diakati dengan riba. Nah, itu bukan. Nah, berarti kalau gitu riba itu bukan hakul adami. Bukan berarti kalau kita sudah transaksi riba menjual emas dengan emas yang tidak sama ukurannya, menjual jagung dengan 1 kilo dengan 2 kilo, itu hakul adami, tidak. Akan tetapi atau menjual jagung dengan jagung yang tidak kontan, itu berarti makan hakul adami, tidak. Dosanya bukan hakul adami yang berarti harus minta maaf kepada orang itu, tidak. Tapi hubungannya hakullah. Hakullah itu berarti mintanya ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kalau di dalam masalah urusan hakul adami, ini yang terpenting kita itu saling ridho. Asalkan kedua pihak ini saling merelakan, tidak ingin menuntut sama sekali, ini sudah sah, sudah halal. Kita menjual emas dengan emas walaupun tidak diserahkan di majelis, walaupun tidak takobut, ya masku sampean, ya kamu tak cukup mengko, atau mengko tak terserah nih mengko, ini riba. Tapi kan sama-sama ridho walaupun diserang, ya ada hakul adami. Satu. Kedua, di dalam minta maaf urusan hakul adami, yang urusan bodoh, ini caranya. Satu, kita minta halalnya kalau memang ada tanggungan harta. Kedua, kita menyerahkan senilai dari harta yang kita makan. Kalau kita sudah menyerahkan senilai harta yang kita makan, dia ridho tidak ridho, kita tidak punya hutang. Kita mencuri hartanya Zaid, katakan uang 100.000. Dia tidak ridho, kemudian kita kembalikan 100.000, dia gak ridho, masih kok balik ya gak ridho saya. Satu untuk di akhirat, tidak bisa. Ketika uang itu sudah kau serahkan 100.000 kepadanya, kita sudah tidak punya hutang. Tidak ada dosa urusan adami karena sudah mengembalikan. Sedangkan dosa mencuri itu urusannya hakullah. Bilang itu hakullah, jadi cukup ya minta kepada Allah yang mudah-mudahan dimaafkan. Tapi untuk masalah jaminan dimaafkan atau tidak ya, kalau janji sudah banyak dari Allah. Ini gua taib minadambi kamandal dan bala, pokok yang penting kita menyesal akan dimaafkan. Yes. Makanya kalau di situ dosanya karena pekerjaan akad, yang berarti akad yang di situ akad fasid, di situ akad yang tidak dilegalkan oleh syariat, maka
transaksi akad riba dikatakan dosa besar, ini masih iskal, janggal. Karena talaub bi aqdin fasid, kita melakukan transaksi yang salah, transaksi yang fasid asalkan sama ridho, ini tidak ada tuntutan di akhirat, hanya saja berdosa kecil, bukan berdosa besar. Makanya untuk riba dikatakan dosa besar itu masih janggal, masih iskal. Nah, kenapa? Karena paling pokok atau paling goyah riba itu makan hartanya orang lain birrido. Kan ya ridho misalnya, sekali kita menjual emas dengan emas, yang satu diserahkan sekarang, yang satu menyerahkan nanti, ini sama-sama ridho. Nah, makanya kalau dikatakan dosa besar ini masih janggal gitu lah, iskal. Tak mungkin kalau dosa besar yo riba sing riba ziyadah. Ini ku 1 kilo dengan 1,5 kilo mungkin ada nilai yang tidak ridho itu kemudian. Tapi juga tidak bisa kita klaim dia tidak ridho, karena yang mempunyai nilai lebih besar mau ditukar dengan yang lebih kecil, pasti ada gharat, pasti ada tujuan. Misalnya mempunyai emas 1,5 kilo mau ditukar 1 kilo, ini karena masing-masing ada keistimewaan. Mungkin yang 1 kilo itu bentuknya atau bodinya atau cetakannya dan lain sebagainya mengandung seni yang kita sangat senang, atau setidaknya seni, yaitu karena ada nilai sejarah, seperti tinta emas yang digunakan nulis tentang perjanjian kemerdekaan. Wah, itu harganya miliaran kalau dijual. Kenapa? Karena nilai sejarah. Kopiahnya Pak Karno saja sudah mahalnya bukan main. Kopiahnya Gus Dur saja mahal. Loh, karena nilai sejarah. Kalau seperti ini sama-sama ridho, maka dikatakan di dalam ziyadah pun ketika sama-sama ridho dikatakan kabair, dosa besar, ini janggal. Kalau demikian berarti di dalam bank kita hutang juta dan lain sebagainya. Ini tidak ada urusan hakul adami, makan hartanya orang lain itu tidak, karena sama-sama memang ridho sudah ikhlas. Hanya model yang semacam itu adalah tidak diperbolehkan hanya min khaisul aqdu, dari sisi akad. Kalau akad berarti hanya dosa kecil, tidak sampai dosa besar. Oleh karenanya akad bisa disiasati. Ketika ada akad, orang yang menabung uang di bank tidak ada yang transaksi, nggak ada yang transaksi sama sekali. Hanya kita daftar akan menabung, kemudian dalam waktu menyerahkan plek juga hanya nabung ke rekening ini, nomor ini sudah cukup. Nggak ada istilah nanti 1 bulan saya kasih ini, jadi nggak ada semacam itu. Loh, dosanya gimana? Ini kadang-kadang dikibuli dengan bank syariah. Wah, ada yang halal kok carian riba, ini dikibuli itu. Padahal yang bank syariah malah justru lebih besar. Nah, cuman ketika waktu pinjam inilah yang masih perlu dicarikan rumusan. Saya nggak pernah pinjam, saya nggak tahu. Cuma katanya itu dijanji harus 1 bulan bayar sam ini, kalian ingin itu. Nah,
Nah, kalau yang semacam itu nanti bisa disiasati dengan cara fikih. Saya berjanji, aku saya nazar kalau diutangi akan bayar sekian. Itu masalah itu nanti. Kalau di situ haramnya riba itu kalau karena akad. Nah ini terbukti ini. Jadi itu tarikul khalas. Nanti tarikul khalas cara untuk menyelamatkan kita dari akad riba bagi orang yang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dengan tafadul. Tafadul itu yang satu kecil, yang satu besar, yaitu caranya hibah-hibahan. Hibah-hibahan. Ini saya kasihkan sampean. Ya wis, takut saya kena sampean. Loh, kalau seperti ini nanti bagaimana? Apabila dia tidak memberi, misalnya wis kadung dikekno dikono tidak dikasihkan. Loh, tidak boleh. Kenapa? Ketika orang itu menyerahkan sesuatu ridhonya karena sesuatu yang lain, ketika sesuatu yang lain itu tidak dikasihkan, yuk tidak halal. Nah ini, ya, tidak halal. Jadi oleh karenanya wong miskin mengasih hadiah kepada orang kaya karena mengharapkan ada sesuatu dikasih imbalan dan seterusnya. Nah, terus nggak dikasih, ini nggak halal itu nanti. Itu namanya hibah bisawab. Sebab apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain ini bisa halal sesuai dengan tujuan orang yang memberi. Oleh karenanya ketika kita ada di warung, makan bu, makan. Makan pak, nasi apa? Terserah bu. Soto apa rawon soto gelem, rawon gelem. Diwenehi makan. Terus minumnya apa pak? Kopi susu apa? Teh. Monggo mawon kopi susu nggih purun teh nggih purun kasih. Memang di dalam hukum formal umpama geger ten pengadilan itu menang gak kewajiban bayar. Wong kula mboten membeli kok saya dikasih kok ditari dikasih ya mau ngene. Tapi tetap di dalam akhirat tidak halal. Kenapa? Karena mereka menyerahkan harta, menyerahkan nasi, menyerahkan minuman karena mengharapkan uang dari kita. Kalau kita kasih uang ya haram. Loh ini deh. Nah, karena itu secara formal ini jangan terus dibawa dengan masalah halal dan tidaknya. Itu berarti hanya sah min haitsu formal ketika di dalam gegeran di dalam pengadilan. Sementara pengadilan kita rumusannya nggak seperti itu. Kalau sudah warung ya kamu bayar itu. Nggak ada. Saya nggak minta tapi kamu masuk warung ya tetap bayar. Karena warung itu jual nasi, bukan memberikan nasi. Memberikan nasi. Lihat ini. Nah, makanya kadang-kadang belajar fikih. Terlalu fikih tapi nggak memberi paham bahwa yang dikendaki di dalam fikih ini sah dan tidaknya itu hanya formalitas. Akhirnya digunakan solusi untuk apa itu namanya mencari makan dan sebagainya, padahal secara batiniahnya haram. Itu tetap haram. Tetap haram. Kemudian dari sistem khelah yang semacam ini, khelan tarikul khalas namanya khelah. Ini juga akan janggal dengan keterangan yang ada dalam Sunan Taufik ini toh. Riba itu haram, yang khelah haram.
yang mengapa mewakilkan haram, yang jaga haram, yang katibnya atau yang sekretarisnya haram. Nah, ini bagaimana gitu? Yang menghela, karena padahal yang menghela ini kan tujuannya untuk keluar daripada riba. Dan ini kita kaji dengan cara mendalam. Kalau hanya kita kaji dengan cara lahir, wah riba itu haram, terus riba itu apa? Itu persis yang dilakukan oleh golongan tangga sebelah, yaitu orang-orang sudah mapan menjadi pegawai bank suruh berhenti karena itu riba. Dia sudah berarti itu riba, tapi dia tukang ngaji di bank. Jadi kita perlu untuk mengkaji sampai dalam. Dan di dalam khilah yang dilakukan, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu seseorang yang menjual kurma, yang menghadiahkan kurma atau membawa kurma hadiah. Kalau pada Rasulullah itu sedekah tidak boleh, sedekah tahu tidak boleh, tapi kalau hadiah itu boleh. Karena sedekah ini pun ditolak sawab, boleh ganjaran, dan yang disedekah itu orang yang disedekah itu dibelas kasihani, ditolong. Kanjeng Nabi nggak perlu yang semacam itu, nggak boleh, nggak keminta pertolongan semacam itu. Bolehnya hadiah. Hadiah itu diberikan karena penghormatan. Hadiah itu berikan sesuatu yang diberikan karena penghormatan. Lek sedekah diberikan karena pertolongan. Jadi kan mimpes sebenarnya. Dan dengan itu, makanya gak boleh. Juga gak boleh menerima zakat. Kalau reketi menungso juga neno, Kanjeng Nabi gak boleh. Walaupun untuk sekarang kepada yang semestinya itulah layakin oleh Muhammadin wali ali Muhammad dan keluarganya Muhammad. Tapi untuk sekarang itu dikasih oleh ulama-ulama, mengingat banyak habaib yang perlu ditolong, akhirnya ya diperbolehkan zakat kepada habaib karena tidak mendapatkan kesejahteraan seperti zaman dulu. Itu adalah ada mendapatkan 4% dari APBD yang dapat perang, yang dari perang dulu. Ternyata di dalam apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa dua kurma, apakah kurma di negara Sam seperti itu? Tidak ya Rasul. Kurma di negara Sam, ya kurma saya 1-2 kita taker, saya tukarkan 1 taker. Lu itu tiba, tapi kamu jual dengan bizimah 2 taker, terus minta 1 taker yang baik. Yang uangnya itu kamu minta yang 1 taker yang baik. Lu itu halal, berarti prakteknya sama. Jadi prakteknya sama, tetap 2 taker dapat 1 taker, tapi tidak menggunakan akad riba. Berarti yang haram itu akadnya. Khilah ini menurut Ibnu Hajar berlaku dalam semuanya pengkhilahan yang asalnya haram min jihadil akdi, tapi dengan cara keluar dari akad itu akhirnya diperbolehkan. Atau setidak-tidaknya kita tidak bertujuan untuk iqdamul aqdil fasid, melakukan akad fasid, tapi tujuannya untuk menyelamatkan hak, tidak masalah. Makanya di dalam kemarin tidak boleh menjual perkara yang najis.
Gak bolehnya itu dari sisi formalnya saja. Dan ini kalau geger di pengadilan nggak bisa diadukan. Tapi kita boleh menjual, gak tujuannya akdul aku ikdam lo akdi, tapi pokok yang penting untuk selamatul hak saya melepaskan rabuk saya dengan mendapatkan ongkos, dengan mendapatkan uang. Dia juga demikian mendapatkan rabuk pun rabuk sama tak anu itu pun ya serap apa, tapi gak tujuannya akdul fasid, nggak masalah. Karena yang dikendaki dengan haramnya ikdam akad fasid itu karena sebab talaqub bidin, mempermainkan agama. Ya ora ning ngono ya. Wis anu kletonge kanggo aku tak iso dhuwit sakmene ngene. Ya wis ngene ora apa-apa wis sampeyan. Dan niki kita belajar semacam ini biar tidak stres belum titik haram belum meneh. Nah, memang di dalam masalah hukum khilah itu ada dua pendapat. Kalau kita tahu dalam Ashabus Sabti ini orang Yahudi yang setiap Sabtu diperintahkan untuk ke tempat ibadahnya, entah itu namanya apa saya nggak paham, ya kok gereja macam. Tidak diperkenankan di hari Sabtu untuk mencari ikan. Gelalah lek Sabtu niku ikan banyak. Lek Sabtu niku akeh. Tapi kalau ndak Sabtu ndak banyak. Mumet deh ini. Lek dikong oleh golek gak ada ikan, kalau tidak boleh niku ikane akeh. Makanya biasanya orang itu ketika dalam hal-hal yang maksiat semangat. Sing ora berbau maksiat niku semangat. Karena dibantu karo setan. Dan penak gampang. Wale watan ditutup kayak sholawatan dan ngono ki semangat. Saya dibantu karo setan. Saniki ngoten jurusan tutup jarene corona lha ngoten iki. Semangat. Lalu dia menghelah setiap hari Jumat buat siwaan. Siwaan itu gelumbangan. Air itu diarahkan ke sana. 3 jari yang di Jumat. Biar Sabtu itu nanti masuk, akhirnya terjaring, terus Senin diambil. Akhirnya oleh Allah dimaskhun menjadi kedai. Unu kilodatan hasil. Itu dari ini khela nggak boleh. Nah, tapi ada yang menghela itu diperbolehkan. Gitu termasuk yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, terus seperti yang disampaikan dalam Fathul Mu'in ini, dan yang ada di dalam Sabuhiyat Al-Nagutomi Utuhiyat. Ini dia pinggiran ini lho, pinggirin Majalis Susaniyah. Itu ada orang menghela, ada orang setiap harinya niku bekerja di pasar, belantik. Kalau dia akan makan, itu mengenal kepada seseorang. Pasti pada seseorang dikenal langsung, dikasih kesempatan. Lu sampean, masya Allah, alhamdulillah, panjenengan sing biasa teng griya kula, kancane bapak jenengan, engko jadi bapak kula, alhamdulillah bapak kula pun mboten nenten, saya saged kepanggih panjenengan, kula kepingin hormat dhateng panjenengan. Wis, pokoke wecet dia tidak bisa untuk bisa oporin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Moga-moga bapak pun mboten sasukan, pun kula kepingin bales anune bapak kula ngene. Monggo dijak nang warung. Wis diagongan ngene jak nang warung pun panjenengan minta napa mboten sasukan pun tak mboten tenang mawon pun. Alhamdulillah kula saged hormati alhamdulillah. Mboten wonten njaluk mangan, golek wis dikai mangan terus awake ya mangan. Terus bareng ngono mami tak krim tak nguyuh sekejap mawon.
jenengan iki sekedap mawon. Ngoyo terus hilang. Akhirnya sing ditarik karo warunge ya dhek. Lah kula mboten kenal ndak kenal gimana. Wong sampean denger dua ya yang ditarik itu. Itu pekerjaan setiap harinya. Namun dia itu merasa bersalah. Terus akan mati pun juga mengkhelah. Dia tahu kalau ada orang mati terus dilem, ini mayit bagus, ini mayit bagus, maka dia akan masuk surga. Mayit bagus, dihukumi mayit bagus berarti masuk surga. Lalu ketika dia mati memanggil orang empat, akan mati itu, ini harta saya semuanya ini saya kasihkan kepada kamu, kamu bagi. Dengan catatan ketika saya mati kamu antarkan ke kuburan, mulai dari rumah sampai ke kuburan kamu mengatakan ini mayit baik, ini mayit baik, ini mayit baik. Sampai ke kuburan, sampai orang-orang pulang kamu tetap gila di sana itu sampai setengah jam atau 1 jam, ini mayit baik, ini mayit baik, ini mayit baik, ini mayit baik, terus gitu. Dapat opah ya gelem. Akhirnya malaikat ketika akan bertanya ini mendengarkan ini mayit baik, ini mayit baik, ini mayit baik. Kaget malaikat, ini siapa orang ini kok gini? Katanya orang baik, ini orang baik. Lalu matur kepada Allah Ta'ala. Dengan Allah dijawab, orang itu ketika waktu masih hidup perbuatannya selalu khelah. Maka akan mati pun juga akan mengkhelah. Sudah biarkan saya maafkan, saya ampuni, lagi selamat. Dalam hal ini, kalau dalam seakan tidak boleh, dalam hal ini boleh. Ketika pada zaman Nabi Daud, dulu niku di Baitul Maqdis niku ada rantai dari langit turun ke bawah. Ketika ada geger antar satu dengan yang lain bertengkar, maka dengan Nabi Daud disuruh megang rantai itu. Kalau memang dia itu benar, maka bisa memegang. Kalau salah, tidak bisa megang. Itu pertama, sebelum dirumuskan al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman angkar. Kemudian ada seorang geger dalam masalah menitipkan intan. Ada si fulan menitipkan intan pada orang lain. Lalu yang dititip itu mengatakan bahwa intan itu sudah dikembalikan. Kata yang titip belum dikembalikan. Akhirnya geger datang kepada Nabi Daud. Terus bersumpah. Pertama yang mempunyai intan bersumpah demi Allah bahwa intan yang saya titipkan belum diberikan kepada saya. Kalau saya salah tidak bisa megang rantai ini, kalau saya benar bisa megang. Akhirnya benar, bisa. Lalu yang dititipi itu intannya dimasukkan pada tongkat. Dia ketika akan sumpah, tongkatnya dititipkan kepada yang punya intan. Tolong, tongkat ini saya membawa, bawakan, saya akan bersumpah. Akhirnya tongkat dibawa oleh yang punya intan, yang otomatis intannya juga ikut dipegang oleh yang punya intan. Terus bersumpah demi Allah bahwa intan saya sekarang ini sudah di tangannya orang yang punya. Wah, akhirnya kalau saya salah tidak bisa megang, kalau saya benar pegang bisa megang. Akhirnya benar, iso megang. Ini khelah. Makanya masyarakat yang tahu al-zalim wal mazlum sama, antara sing zalim dengan yang dizalimi sama-sama bisa mengambil. Akhirnya mulai dari situ hilang rantai itu, dia angkat oleh Allah Ta'ala, terus ganti dengan al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman angkar. Untuk membuktikan kebenaran,
Bagi orang yang mendakwa, yang mengaku harus punya saksi. Bagi orang yang didakwa cukup dengan sumpah. Namun dalam hal ini lagi-lagi hanya hukum formal, tidak bisa untuk menghalalkan batinan kalau memang tidak jujur. Karenanya Sayyidina Ali pernah dituduh mengambil sabuknya orang Yahudi, padahal sabuk itu digagikan kepada Sayyidina Ali. Namun lagi-lagi Sayyidina Ali dituduh tidak berani sumpah. Karena orang-orang yang jujur ini walaupun toh dia itu benar gak berani sumpah, walaupun toh benar gak berani sumpah, apalagi salah. Imam Syafi'i pun juga gak pernah berani bersumpah. Sayyidina Ali gak berani bersumpah. Akhirnya apa? Ya dia menangkan Yahudi yang berani kok. Gak berani akhirnya dikembalikan pada sumpah orang Yahudi. Tapi Rasulullah tahu kalau Sayyidina Ali ini benar. Gak mungkin Sayyidina Ali ngambil sabuk, ngakali sabuk, gak pernah, gak mungkin. Sayyidina Ali dilegalkan oleh Rasulullah untuk mengambil. Kalau kamu ngambil lah, tapi tidak jalan hukum, jalan hukum dengan sembunyi. Loh, dari sini ketika kita kalah di dalam masalah hukum tapi asli milik kita, itu sebenarnya halal batinan kita mengambil. Nah, tapi aja sampai konangan kita akan di penjara gitu ya. Nah ini bahwa hukum formal ini hanya sekedar qat'ul munazaah untuk memutuskan persengketaan benar tidak benar, tetap punya kekuatan hukum yang tetap. Punya kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya di dalam praktek di masyarakat kita, di samping hukum formal, kita juga harus mengikuti ajaran agama kita yang hakiki, artinya yang substansial. Kalau kita sudah menolak, kemudian di sana diputuskan nggak jadi tolak, ya tetap kita tolak saja, jangan dikumpuli yang semacam itu, karena di sana berstandar pada lahir. Ini penting. Wes, jadi khela-khela yang ada di dalam bab ini, Thariqul Khalas ini memberi petunjuk bahwa akad riba niku haramnya karena jihadul akdinya terbukti ketika dengan cara yang lain esensinya sama tapi hukumnya berbeda. Kalau di situ jihadul akdinya tidaklah merupakan dosa besar karena ghayatuhu hanya iqdamul akdil fasid. Oh, nah ini kalau semacam itu berarti yang ada di bank dan seterusnya no problem, tidak masalah. Oh. Tapi kalau menurut Hanafi di dalam ahalallahul bai'a wa harrama riba itu bukan aqdar riba tapi akhdar riba. Apa ziyadah? Yaitu mengambilnya tidak boleh ketika ada riba nih. Ya mungkin kalau sudah dikembalikan ziyadahnya berarti tidak haram. Nah mungkin yang akilu riba dalam ini pas mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang sehingga di situ merupakan hal yang haram makannya. Nah kalau di situ haram makannya, kalau hakullah bagaimana? Wong di situ pokok haram makannya dalam hakullah. Ya seperti hanya makan bangkai itu haram, tapi tidak punya hak kepada adami, hanya itu saja. Sehingga kalau semacam itu boleh riba dalam keadaan darurat. Sangat paham? Betul? Nah, kalau paham jadi tak akan mawon. Pun niki mawon pun lewat sendiri tangan-tangan. Niki rada angel. Nah, tapi lek kita simpelkan, ora usah dijelok jerone ya semarak gampang mawon pun. Jadi riba kalau wau bisa disiasati dengan cara saling mengasihi.
Iki tak kena awakmu lek iku kok kena aku. Ya wis, tak kena. Ya wis ngono. Ngene ora apa-apa niki ora dodol kok dikekekno wae. Niku boleh atau dihutangkan. Jadi saya hutangkan kepada kamu. Ya wis. Nah, terus bareng ngono setelahnya, iki ya tak utangno nang awakmu. Aku gelem utang nang awakmu lek iku kok utang nang. Iya tak utangno, iya tak utangno semerono wis bebas ae wis ya tak pokno ora rasa tak tagih. Ya wis itu lho. Niki sing dimaksud dengan ayyuk ridho sumayu beri'a. Satu menghutangkan kepada yang lain juga menghutangkan kepada yang lain, kemudian sama-sama membebaskan. Padahal esensinya tetap barang seperti itu, tapi bisa selamat, bisa halal karena tidak dengan ditukarkan. Betul tuh. Berarti haram ini juga dengan transaksi penukaran. Nah, kan akad itu loh. Nah, akad itu dusoni bukan hakul adami, tapi hakullah itu cukup dengan tobat. Nah, kalau di dalam apa itu namanya pamakaru makarallah fawakar makirin seperti ashab sabti, bagaimana ketika di situ urusannya khilah yang sehingga menggugurkan kewajiban, nah, menghilangkan kewajiban, ini tidak boleh. Nah, tidak boleh, dan tujuan ikhlas yang menggugurkan kewajiban. Yang tujuannya memang untuk menggugurkan. Contoh, malah panjenengan akan pergi supaya diperbolehkan qashar, supaya diperbolehkan jamak. Ini kira aku tak lu ngomong ben oleh ngosor sholat, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena tujuannya untuk bulan investasi tidak boleh. Tapi karena untuk kebutuhan diperbolehkan. Misalnya kalau lewat Malang ke Malang itu, Malang yang kena beli ini 50 kilo. Nah, lewat gini, wah lorai, ben oleh ngosor sholat, nggak boleh itu. Tapi kalau kita memang ada tujuan, nanti diperbolehkan. Itu khilah yang tidak menggugurkan khilah, tapi yang menggugurkan kewajiban, yang bilangkan kewajiban itu yang tidak boleh. Kalau tidak sampai menggugurkan kewajiban itu boleh. Apalagi nanti khilah untuk menggugurkan had, nyolong sapi, orang nyolong sapi, orang nyolong tampar itu orangnya. Nah, itu yang menggugurkan hak, tidak masalah untuk menyelamatkan hak, tapi dosanya ya tetap menyolong tujuannya ya, hanya menyelamatkan hak. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Ada nggak? Saya rotok melempung mergo lama orang mikir. Besok wa haruma tafrikun baina amatin. Nah, ini berarti jual beli yang diharamkan, tapi bukan karena haramnya jual beli, haramnya karena perkara lain seperti idror.